وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية والدنيوية والأخروية بجاه خير البرية آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para orang tua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ibrahim Barakbah, Al-Habib Faisal bin Najib Barakbah, Sayyidil Walid Al-Habib Fauzi Al-Attas, Al-Habib Anis Al-Attas, Al-Habib Uthman bin Ahmad Barakbah, dan para habaib yang lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dan semua para hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua pada pagi hari ini sebagai orang-orang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita semua duduk bersama-sama di tempat ini, di pemakaman ini, insyaallah pulang bawa berkahnya orang-orang yang saleh, berkahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita semua berkumpul di tempat ini pada tahun-tahun yang lalu, dan alhamdulillah di tahun ini kita masih diperjumpakan sama Allah taala. Harapan kita semua pada tahun-tahun yang akan datang, kita semua masih duduk di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang jauh lebih baik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati 1 bulan daripada bulan Ramadan. Bersama-sama kita mengerjakan ibadah puasa, mengerjakan qiyamul lail di setiap malamnya. Dan kita sudah memasuki pula daripada hari raya Idul Fitri, yang mana ketika di hari raya Idul Fitri kita saling berjumpa, kita saling berjabat tangan dengan sanak keluarga, dengan teman-teman kita, seraya kita mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa antum bi khair. Kalimat ini minal aidin wal faizin wal makbulin ini adalah kalimat yang maknanya adalah doa. Ketika di hari raya kita mengucapkan berjabat tangan, mengucapkan minal aidin wal faizin, kita berdoa kepada Allah taala semoga kita semua ini termasuk al-aidin. Apa itu al-aidin? Al-aidin itu adalah orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, orang-orang yang kembali kepada kesucian. Sebagaimana seorang anak yang lahir daripada rahim ibunya, yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah, tidak punya dosa sama sekali, tidak punya kesalahan sama sekali kepada Allah taala. Maka ketika selesai melewati 1 bulan Ramadan, kita berdoa minal aidin, insyaallah termasuk golongan orang-orang yang kembali ke fitrah. Dalam arti 1 bulan insyaallah dosanya diampuni sama Allah taala. Kemudian dalam 1 bulan kesalahannya diampuni oleh Allah taala. Wal faizin, dan semoga termasuk orang-orang yang faiz. Apa itu orang-orang yang faiz? Faiz itu kalau diartikan beruntung. Apa maksud daripada orang yang beruntung? Siapa itu orang yang beruntung? Orang yang beruntung bukan orang yang banyak hartanya. Orang yang beruntung bukan orang yang punya jabatan. Orang yang beruntung bukan orang yang dia terpandang hidup ada di dunia. Tapi yang dimaksud dengan al-faizin, yaitu yang dikatakan oleh Allah taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah taala berfirman, barang siapa yang dia diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka ini adalah orang yang beruntung. Kita berjabat tangan mengatakan wal faizin, semoga saya dan kamu yang diajak jabatan tangan termasuk orang-orang yang beruntung, dibebaskan daripada siksa api neraka, mendapatkan itqu minan nar, dan masuk ke dalam surganya Allah taala. Ini kalimat doa. Ya, minal aidin wal faizin. Maka ketika kita berjabat tangan mengucap minal aidin wal faizin, banyaklah kita berharap kepada Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, dosa diampuni sama Allah taala, dan dibebaskan daripada siksa api neraka. Amin. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan Allah,
Penting juga di bulan Syawal ini kita diajari oleh orang-orang tua kita untuk saling bermaaf-maafan. Kita mengucap satu sama lain mohon maaf kalau ada kesalahan. Bahkan adat istiadat yang ada di negeri kita, ada adat istiadat yang namanya halal bil halal, yang maknanya satu sama lain saling halal menghalalkan, satu sama lain saling maaf memaafkan. Memberikan maaf ini para jamaah yang dimuliakan Allah adalah sifat yang mulia. Bagaimana Nabi SAW beliau mengatakan, ismah yusmah lak, kasih maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kamu, maka kamu kalau salah sama Allah bakal diampuni juga sama Allah Ta'ala. Orang yang pandai-pandai memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah, maka dia orang yang paling banyak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita orang yang rugi? Siapa itu orang yang rugi? Pernah suatu saat Baginda Agung Nabi Muhammad SAW beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu siapa itu orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang pailit, orang-orang yang jatuh daripada usahanya? Maka para sahabat mengatakan, man la dirhamalah wala dinar wala mata. Orang yang muflis, orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya dinar, orang yang barang dagangannya hancur, barang dagangannya kebakar. Maka Nabi katakan itu bukan orang yang muflis. Kalau dikatakan bangkrut masalah dunia benar, tapi orang yang bangkrut hakiki bukan orang seperti itu, kata Nabi SAW. Maka apa jawaban daripada Nabi SAW? Innal muflis mayyatillaha yaumal qiyamah bisiyamih wa salatih wa zakatih wa yatillaha wa qad syatama fulan wa qad dhalama hadha wa qad qadhafa hadha. Nabi katakan orang yang bangkrut, orang yang pailit, yaitu adalah orang yang kelak ketika menghadap kepada Allah Ta'ala bisiyamih, dia datang kepada Allah bawa pahala puasa. Bukan dia tidak puasa hidup di dunia, dia ahli siam, dia orang yang gemar berpuasa. Dia menghadap kepada Allah bisolatih, bawa pahala solat yang banyak. Dia menghadap kepada Allah wazakatih, dengan membawa pahala zakat yang banyak. Tapi ibadah yang banyak dia kerjakan, dia juga suka mencaci fulan, dia suka berbuat dolim kepada orang, dia suka qadhafa hadza, dia suka menuduh orang serong, suka menuduh orang berzina dan lain sebagainya. Maka Nabi katakan ketika itu orang yang dia mencaci, orang yang berbuat zalim, orang yang menghibah dan lain sebagainya, maka perbuatan baiknya atau pahalanya diambil sama Allah sekurang kedolimannya, kemudian diberikan kepada orang yang didolimi, diambil satu persatu sampai akhirnya pahalanya habis ludes karena diambil diberikan kepada orang yang didolimi. Ini adalah orang yang rugi, kata Rasulullah SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Maka kita hati-hati para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi. Siapa itu? Ahli ibadah tapi ngerasani juga ahli, ahli tilawatul Quran tapi fitnah juga ahli, ahli zakat, ahli puasa tapi ahli juga mencaci orang, ahli juga berbuat zalim sama orang, ahli juga ambil hartanya orang, ahli juga dia berbuat kasar kepada orang. Ini adalah orang yang rugi, kata Rasulullah SAW. Begitu juga kita sebagai orang kalau didolimi, kita kalau jadi orang yang suka didolimi, tahukah kita ini kesempatan kita mendapatkan surga daripada Allah Ta'ala. Kalau kita dicaci sama orang, kita dikasih didolimi sama orang, kita dikasari sama orang, ketika itu kesempatan surga terbuka dengan lebar kalau kita pandai-pandai memberikan maaf. Terakhir para jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu riwayat yang menjelaskan bagaimana itu keutamaan orang yang memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada dia. Bagaimana ketika itu Baginda Agung Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang duduk dengan para sahabatnya, maka ketika itu Nabi SAW beliau tersenyum hatta badat thanayah. Beliau tersenyum sampai kedua gigi taringnya Rasulullah tampak. Senyuman yang sangat lebar, senyuman yang sangat indah sekali ketika itu. Maka sahabat mereka heran, kenapa kok Nabi Muhammad SAW beliau tersenyum, padahal tidak ada sesuatu yang mengajak beliau untuk tertawa atau tersenyum, tapi ketika itu beliau tersenyum dengan lebar. Maka ketika itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ma adhakaka ya Rasulullah?
Apa yang membuat engkau tersenyum? Apa yang membuat engkau tertawa, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, baru saja malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit, memberikan gambaran kepada aku, menyingkapkan suatu gambaran kepada aku, kata Rasulullah, bagaimana ada dua hambanya Allah yang satu sama lain sedang berseteru di hadapan Allah Ta'ala. Yang satu orang yang madlum, orang yang dizalimi. Yang satunya orang yang zalim, orang yang berbuat zalim kepada dia. Dua orang ini saling berseteru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Nabi menjelaskan, orang yang dizalimi menuntut kepada Allah terhadap orang yang berbuat zalim ini. Ya Allah, ini saudaraku fulan. Dia selama hidupnya suka berbuat zalim kepada aku, ya Allah. Ya Allah, aku minta keadilannya. Maka Allah Ta'ala berikan keadilan. Allah ambil kebaikan orang yang berbuat zalim, diberikan kepada orang yang dizalimi. Setelah diberikan sama Allah Ta'ala, dia masih menuntut kembali. Diambil lagi sama Allah Ta'ala pahalanya seukuran perbuatan zalimnya, diberikan kepada orang yang dizalimi. Terus dia tuntut sampai akhirnya orang yang berbuat zalim habis dia punya kebaikan, habis dia punya pahala. Dari sini sudah tampak keuntungan orang yang dizalimi. Dari sini sudah tampak bagaimana itu keutamaan orang yang dizalimi. Bagaimana itu dia mendapatkan pahala daripada orang yang berbuat zalim. Maka setelah habis itu amal pahalanya, ternyata kezalimannya masih ada kepada saudaranya ini. Orang yang dizalimi dia bilang, ya Allah, saya minta keadilannya. Allah Ta'ala berkata, kaifa tasna' bi akhika hadza? Kamu kok bisa berbuat kepada saudaramu ini? Dia sudah tidak punya kebaikan yang bisa saya ambil untuk kamu, kata Allah Ta'ala. Ya Allah, karena dia masih banyak zalim sama saya minta dengan keadilanmu, ya Allah. Saya punya dosa, ambil dosaku, bebankan kepada dia. Ambil saya punya dosa, ya Allah, bebankan kepada dia, kata ini orang. Maka Allah Ta'ala berkata, apakah kamu tega berbuat seperti itu kepada saudaramu? Ya Allah, saya nuntut keadilan, ya Allah. Hati-hati ini orang yang zalim ini. Ketika Nabi SAW menceritakan, ini orang yang dizalimi, minta dosanya ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Ketika itu menetes air mata Nabi Muhammad SAW, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada madlum, memerintahkan kepada orang yang dizalimi, undur ilal fawq. Allah Ta'ala mengatakan, coba kamu lihat ke atas kamu, kata Allah Ta'ala. Maka orang yang dizalimi, yang menuntut tadi, dia melihat ada di atasnya. Ternyata ketika dia lihat di atas, dia saksikan surga yang sangat indah. Dia saksikan bagaimana istana-istana yang ada di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan yang di dalam surga. Maka ketika itu ini orang yang dizalimi, ketika dia melihat surganya Allah Ta'ala, dia berkata kepada Allah, ya Allah, alangkah indah ini surga. Li ayyi nabiyyin hadza wa li ayyi salihin hadza wa li ayyi siddiqin hadza. Ya Allah, ini surga untuk nabi siapa ini? Saya rasa kalau macam kayak saya tidak mungkin surganya seperti ini. Untuk orang soleh macam apa ya Allah surga ini, ya Allah, yang saya lihat ini? Untuk siddiq macam apa? Untuk wali macam apa ya Allah surga ini, ya Allah? Tanya ini orang. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hadhil jannah liman yamliku thaman. Ini surga bagi orang yang bisa membayarnya. Ini surga bagi orang yang punya tiketnya, kata Allah Ta'ala. Maka ketika itu ini orang dia bertanya, ya Allah, man yamliku hadha thaman? Siapa yang punya tiket surga ini, ya Allah? Kamu punya tiketnya. Kamu bisa masuk ke dalam surga, kamu bisa membayarnya. Dengan apa, ya Allah? Saya tidak punya apa-apa. Bi'afika an akhika hadha. Kamu bisa masuk ke dalam surga dengan cara maafkan kesalahan saudara kamu ini, kamu akan masuk ke dalam surga. Saya mau tanya, kira-kira dia maafkan atau masih nuntut ini? Dia maafkan atau masih nuntut dia? Kalau nuntut bodoh dia, belum tentu masuk surga nanti ya. Ketika dia dengar kamu punya harganya, kamu bisa membayarnya. Dengan apa, ya Allah? Maafkan kesalahan saudara kamu ini, masuk kamu ke dalam surga. Ya Allah, qad afaitu anhu. Saya sudah maafkan kesalahan dia, ya Allah. Semuanya bebas saya maafkan, ya Allah. Maka apa jawaban Allah Ta'ala? Kalau begitu, masuk kamu ke dalam surga. Ini saudara kamu, gandeng sekalian, masuk ke dalam surga berkat syafaat kamu. Gandeng saudara kamu ini, gandengan tangan kamu, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digandeng sama itu orang. Ini orang yang dizalimi, yang masuk ke dalam surga, menggandeng orang yang berbuat zalim kepada dia, masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ini yang membuat Nabi Muhammad tersenyum.
Awalnya geger tapi terakhir dia apa? Gandengan tangan masuk ke dalam surga. Ini hikmah yang bisa kita petik dari riwayat ini. Bagaimana orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, ada dua kemuliaan yang didapatkan. Pertama, dia dapat surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia dapat hak memberikan syafaat. Kepada siapa? Bahkan kepada orang yang berzalim pada dia. Makanya orang yang pandai-pandai berikan maaf, dia adalah orang yang mulia. Tuh lihat bagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bacaan kalau saya melihat Lailatul Qadar? Apa bacaannya ya Rasulullah? Nabi ajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwah. Ya, Nabi ajarkan kalau kamu lihat Lailatul Qadar, wahai Aisyah, kamu banyak-banyak baca doa, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau ini zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwah, engkau itu cinta dengan sifat pemaaf. Orang yang suka memberikan maaf, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang yang pandai memberikan maaf. Allah Ta'ala jadikan di akhir usia kita, ketika Allah Ta'ala cabut nyawa kita, dalam keadaan kita tidak punya kesalahan kepada orang lain, kezaliman kepada orang lain, utang piutang sudah kita lunaskan, tanggungan kepada orang sudah kita lunaskan, kesalahan kepada orang kita sudah memaafkan dan sudah dimaafkan kepada orang yang kita pernah berbuat salah, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jawad alladhi khalaqal insana min tin wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal fu'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, adzatul munazzahu 'anil ashbahi wal andad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul asyad, sayyidul awwalin wal akhirin min hadirin wa bad, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para habaib, para alim ulama, Al-Habib Abdul Qadir Barakbah, Al-Habib Faisal Barakbah, Al-Habib Fauzi Al-Attas, Al-Habib Anis Al-Attas, Al-Habib Uthman Barakbah, Al-Habib Saleh Al-Haddad, Al-Habib Habibi Al-Attas, dan juga seluruh para habaib, para alim ulama, para orang tua kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada beliau semua. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia dan akhiratnya, sehingga beliau-beliau selalu terus dapat membimbing kita untuk mencapai akan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kita kemuliaan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini di tempat yang mulia ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk dapat duduk-duduk bersama para habaib, untuk dapat duduk-duduk bersama para guru-guru kita, untuk dapat duduk-duduk bersama orang-orang yang saleh, dan juga untuk menghadiri daripada haul Al-Habib Musyayikh bin Zain Barakbah, yang insya Allah kita juga akan dapatkan keberkahan beliau, keberkahan orang-orang yang saleh, keberkahan daripada keluarga-keluarga beliau yang dapat menuntun kita untuk mencapai akan mendapatkan syafaat daripada datuk-datuk beliau, yaitu Nabiuna Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah berada di hadapan kita para orang-orang yang saleh, baik beliau-beliau yang sudah dipanggil oleh Allah maupun beliau-beliau yang masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus-menerus menculurkan dan mencurahkan daripada rahmat-rahmatnya di tempat yang mulia ini, sehingga tidaklah kita pulang melainkan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Inda dzikri salihin tanzilur rahmat, wa kaifa bi dzikri asli salihin
wa kaifa bidzikrihim ma'a mujalasatis salihin. Ketika disebutkan dan diceritakan tentang orang-orang yang saleh saja, itu dapat menurunkan rahmatnya Allah. Bagaimana kalau yang kita ceritakan yaitu adalah cerita daripada orang yang paling saleh, plus juga kita duduk bersama orang-orang yang saleh, hadir di hadapan orang yang saleh, bersama orang-orang yang saleh, maka niscaya kita pun juga akan tertular untuk menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejujurnya bahwasanya khitab ini adalah tujuannya bukan dituju untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi khitab ini ditujukan untuk seluruh umat daripada hamba-hambanya Allah, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya telah aku ceritakan di dalam Al-Quran daripada ceritanya para nabi, daripada ceritanya orang-orang yang saleh. Apa tujuan daripada Allah ceritakan cerita-cerita tersebut? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, daripada cerita-cerita para nabi dan rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak, tidak lain hanya untuk menjadikan dan memantapkan hatimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dituju ini bukan Rasulullah. Rasulullah imannya sudah full. Rasulullah imannya sudah maksimal. Rasulullah kemantapannya itu sudah tiada tara. Tapi yang dimaksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kita semua. Sehingga tatkala kita mengenang akan sejarahnya orang yang saleh, sehingga kita mengenang akan sejarahnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya kita penuh maksiat kepada Allah, yang sebelumnya hati kita selalu meremehkan daripada perkara-perkara yang mungkar. Setelah kita hadir dan duduk dengan orang-orang yang saleh, setelah kita hadir dan duduk di tempat-tempatnya orang yang saleh, di makbarah, di makam-makam orang yang saleh, maka kita pulang hati kita akan penuh akan keimanan daripada Allah. Hati kita akan penuh kemantapan daripada Allah, dan kita akan selalu berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan plus kita juga akan selalu mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang duduk bersama kita, yang dapat mengantarkan kita mendapatkan akan rahmat serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya hanya ingin menceritakan satu cerita, yang mana suatu ketika Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini merupakan seorang ulama yang ada di provinsi Hadramut, yang mana beliau mempunyai keilmuan yang sangat luas. Suatu ketika Al-Habib Hasan ini mempunyai rutinitas, yaitu beliau membuka suatu majelis ta'lim. Di antara orang-orang yang hadir di dalam majelis tersebut, ada satu orang yang selalu istiqomah duduknya di depannya Habib Hasan bin Shalih, plus dia tidak pernah udzur, tidak pernah tidak hadir di daripada majelis Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Suatu ketika orang ini yang biasanya hadir terus-menerus, suatu ketika nggak pernah hadir daripada majelisnya Habib Hasan bin Shalih. Bahkan bukan hanya satu hari saja. Ini orang tidak hadir sampai hampir 2 minggu lamanya. Habib Hasan bingung ini, tanya kepada yang lain, ini kenapa? Fulan kok nggak pernah hadir? Apa dia sakit? Apa dia lagi ada uzur? Apa dia lagi ada kesibukan? Setiap hari ditanya kepada jamaahnya, dan jamaahnya gak ada yang jawab, gak ada yang tahu. Sampai hampir 2 minggu lamanya datang lagi ini orang, hadir lagi di hadapan Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Ditanya oleh Habib Hasan, wahai fulan, kenapa kok kamu sekarang hadir? Kenapa kok kemarin-kemarin kamu gak hadir? Apa kamu sakit? Apa keluargamu ada yang sakit? Apa kamu punya kesibukan yang lain sehingga menjadikanmu tidak menghadiri majelis tersebut? Maka orang ini menjawab, ya Habib, saya minta maaf ya Habib, memang saya tidak hadir beberapa hari ini karena saya ada beberapa kesibukan daripada dakwah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau lakukan? Kata Habib Hasan. Iya, jadi Habib, ceritanya ini di kampung saya ada seorang rentenir, katanya. Seorang rentenir yang adatnya, kebiasaannya dia itu kalau ada orang yang utang sama dia, bayarnya lebih. Misalkan utang 100.000, sama dia disuruh bayar 120.000. Nah ini kan riba, muamalah ribawi. Subhanallah ya Habib, ini orang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari satu orang yang dapat membantunya untuk mengembalikan harta-harta yang pernah dia ambil daripada harta-harta riba tersebut kepada semua pemiliknya.
Nah, saking banyaknya orang yang minjem sama dia ini Habib, akhirnya saya itu ikut bantu membalikan harta-hartanya ini kepada pemiliknya sampai seminggu lebih lamanya. Gak habis-habis ini, saking banyaknya orang yang minjem sama dia. Nah, setelah itu, setelah semuanya selesai, baru saya hadir lagi ke majelis antum. Maka Habib Hasan tersenyum dan mengatakan, "Wahai fulan, ketahuilah apa penyebab dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Dikasyaf ini oleh Habib Hasan. Ketahuilah wahai fulan bahwasanya ini rentenir. Dia itu pernah menghutangi salah satu daripada jamaah yang sering hadir di majelis kita ini. Nah, salah satu jamaah ini punya utang banyak kepada rentenir tersebut dan dia nggak mampu bayar. Tiap bulan tambah bunganya, tiap bulan tambah bunganya sampai berbelit-belit. Yang utangnya 100.000 jadi 1 juta. Contoh, jadi 1 juta. Akhirnya nggak mampu bayar dia. Dan rentenir ini tiap hari nagih terus. Nagih, datang ke rumah fulan, datang ke keluarganya bilang masih belum mampu. Dia juga bilang masih belum mampu, sampai berkali-kali datang. Terakhir dia datang, ketemu dengan istrinya mengatakan, "Oh, suami saya lagi keluar kemana? Itu lagi hadir di tempatnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar." Akhirnya orang itu, "Wah, lagi hadir di Habib Hasan bin Shalih, saya mau datang." Datang ke tempatnya Habib Hasan bin Shalih, niatnya untuk nagih utang, bukan niat untuk hadir majelis taklim, niatnya untuk nagih utang. Datang, duduk, diperhatikan, "Ini mana yang fulan? Di kita ini, Pak. Kita ini, di wong iki. Saya ngutang be aku iki, kita ini wis nang kene. Di kita ini satu-satu. Dilihat. Akhirnya ketemu ini orang setelah hadir majelis, ditemuin ini orang, orangnya juga masih bilang anak masih belum mampu, belum bisa bayar, tambah lagi bunganya. Subhanallah, setelah dia pulang, kata Habib Hasan bin Shalih, dia sampai di rumahnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengetuk hatinya. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, sehingga tiba-tiba dia menangis dan dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan ribanya tersebut, dan dibalikin semua harta-harta yang pernah dia ambil daripada perkara-perkara riba, dan dia mendapatkan itu berkat hadir di majelis-majelisnya orang yang soleh. Nah, ini merupakan suatu hikmah. Barang siapa yang duduk bersama orang yang soleh, hadir di tempatnya orang yang soleh, ziarah dengan orang-orang yang soleh, maka dia pun akan mendapatkan keberkahan itu. Minimal dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut dengan orang-orang yang soleh tersebut untuk mencapai daripada keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu di bawah naungan orang-orang yang soleh, selalu berada di bawah naungan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad, dapatkan keridhaannya Allah, dapatkan rahmatnya Allah, dan semoga di akhir hayat kita diberikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, fi afiyah wa salamah, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa ma kuntu illa imtithalal amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, khatib lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada seluruh habaib yang kami muliakan, wabil khusus Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ibrahim Barabah, yang muliakan Habib Ali bin Syekh Al-Attas, Habib Alwi Ba'bud, yang muliakan Habib Fauzi Ali Al-Attas, Habib Anis bin Al-Attas, dan seluruh habaib yang lain, Al-Habib Saleh Al-Haddad, Al-Habib Habibi Al-Attas, dan pada seluruh habaib yang lain. Dan lebih khusus lagi kita aturkan kepada Al-Habib Sahibul Haul, Sahibul Bait, Al-Habib Faisal Anwar bin Muhammad Najib Barabah, dan doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan afiat, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan khusus kepada beliau yang beberapa hari lalu mendapatkan sedikit musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau
Amin. Sebagai tanda bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada beliau, Amin. mengangkat derajat beliau di dunia hadal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang kami sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Rasulullah SAW mengatakan idza habballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah mencintai seorang hambanya, pastilah Allah akan memberinya bala, memberinya ujian, memberikan musibah. Liyasma'a tadarruahu. Fungsinya untuk apa? Supaya Allah mendengar daripada rintihannya, supaya Allah mendengar daripada munajatnya. Jadi kalau kita tatkala diberikan musibah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang diberikan musibah itu akan 3 hal. Berkata Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan mengenai hadis itu, idza habballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadurru'ahu. Tatkala seorang mendapat musibah, ada kalanya. Yang pertama kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada kalanya sebagai bentuk ta'zib atau dihukum oleh Allah Ta'ala. Wonten uang oleh musibah kok ora nerimo, sambat kagian mengeluh, niku kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan tanda orang itu sudah diadab oleh Allah. Jadi musibahnya sebagai bentuk azab, hukuman dari Allah. Dia dapat musibah tapi dia banyak mengeluh, dia banyak sambat, banyak mengeluh sana, banyak mengeluh sini, tidak terima dengan takdirnya Allah, maka dia salah satu bentuk tanda azab atau hukuman dari Allah. Kemudian yang kedua kata Syekh Abdul Qadir, jika orang itu diberi musibah, kemudian dia sabar, dia nerima, tidak banyak sambat, orang patek ngeluh, dia menerima dengan keputusan Allah, maka itu tanda, kata beliau, tanda bahwasanya orang tersebut yumhalahu as-sayyi'at, dihapus semua kesalahan-kesalahannya, dihapus dosa-dosanya. Jadi ada kalanya tatkala kita dapat musibah, kemudian kita sabar, ikhlas, itu tanda bahwasanya dosa kita sedang dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga yang paling tinggi, yaitu apa kata beliau? Jika seorang mendapat musibah, mendapat bala, mendapat cobaan, mendapat ujian, kemudian dia ridho, dia ikhlas, disertai dengan bertambah banyaknya ibadah kepada Allah, dia puas menerima musibah tersebut disertai dengan tambahnya ibadah kepada Allah, maka kata beliau itu tanda atau alamat bahwasanya orang tersebut derajatnya sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khina dan Faisal diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ridho menerima musibahnya dan menerima ketentuan dari Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia hadal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sedikit kami sampaikan terima kasih jazakumullah ahsanal jazak. Kami mungkin sedikit mewakili daripada keluarga besar Al-Habib Syekh bin Zain Barakah Sohibul Haul yang disampaikan jazakumullah ahsanal jazak. Terima kasih yang tanpa terkira kepada antum semuanya panjenengan sedaya ingkang semorawuh datang ke majelis siang hari ini mendoakan Sohibul Haul, mengalap berkah dari Sohibul Haul. Kami doakan jenengan sedaya ingkang rawuh diberikan berkah, diberikan rahmat, diberikan manfaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjuta-juta rahmat. Dan tadi disebutkan oleh Habib Ridho, mudah-mudahan berkah majelis jenengan rawuh majelis, semua hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah, yang punya kesempitan diberikan keluasan oleh Allah, yang punya kesusahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang belum mempunyai jodoh diparingi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat duniawi, hajat ukhrawi apapun, insyaallah berkah hadir majelis yang hari ini, berkah Sohibul Haul diijabah, dikabulkan semua hajat-hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan manfaat
mendapatkan barakah sahibul haul. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan menjadi pertemuan terakhir bagi kita. InsyaAllah Allah panjangkan usia kita, umur kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang di Bismillah. Allah pertemukan dalam Ramadan tahun depan, dengan bulan Syawal tahun depan, dengan haul tahun depan, dan InsyaAllah semua Allah jaga keluarga kita, orang-orang tua kita dari segala afat, dari segala penyakit, dari segala bala, segala musibah, dan Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya InsyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah selepas ini kita bersama-sama untuk membaca sirah nabawiyah, baca Maulidur Rasul di Pondok Sunnah Salafiyah Sunan Faisal Anwar Barakah. Tafadhalu monggo sedaya mawon sak badhe niki sareng-sareng bersama-sama membaca Maulid, baca sirah nabawiyah supaya lengkap sempurna majelis haul pada siang hari ini, sehingga kita mendapatkan banyak manfaat sampai kita pulang nanti mendapatkan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا يا كريم أنت المعين أنت الحليم وأنت نعم المعين يا الله من العائدين يا الله من العائدين يا الله من العائدين بفضل رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kasuwun kados yang di muga-muga amal ditampa salatu awake jalo semaya daharin awai surat kerasa muga-muga umurnya Allah ya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم إلى حبيبك المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فالله يا واسع على حبيبك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق بعالم قدس الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرى بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه لا به قلب منيب إلا من سابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه قد رضى بالحسن على مقام وتنهى بمجده وتعالى. الحمد في مسلته بشرا كاملا يزيح الضلال. صلى الله عليه قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ويعد ما يجز عن وصفه اللسان
ويحار في التأقلم عليه الجنة صلى الله عليه. إن شر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والفجر بهذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإخلاص. يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده ويتلوه وراء اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله ولبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. وكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. ذكرم الله بها على البشر وما أوصى من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وغاب حقه بحق الربوبية في وقت الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه وسلم يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلق بحبه ويكتب بها بين يدي الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت الفجر بقربه وتبينوا ذي الأشرف لبرده وحبه ما أكثر الأكوان من أشر ذكرى ونسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus para habaib, para dzurriyyah, para cucunda baginda yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus keluarga besar almarhum wal maghfurlah Al Habib Musyayyih Barakbah hafidhahullah wa mata'anallah bih Al Habib Musyayyih bin Zain bin Qasim Barakbah hafidhahumullah wa mata'anallah bih. Semoga Allah Ta'ala jadikan keberkahan di dalam dzurriyyah Al Habib Musyayyih bin Zain bin Qasim Barakbah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Wabil khusus kepada beliau Al Habib Faisal
bin Muhammad Najib bin Alwi bin Musyaikh Barakbah, wabil khusus kepada Sayyidil Am Al-Habib Abdul Qadir bin Ibrahim bin Musyaikh Barakbah, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Ali bin Syekh bin Musyaikh Barakbah, wabil khusus Al-Habib Saleh bin Umar Al-Haddad, Al-Habib Fauzi Al-Attas, Al-Habib Tariq bin Abdurrahman bin Alwi bin Musyaikh Barakbah, dan yang lain dari keluarga besar Al-Habib Musyaikh bin Alwi, Al-Habib Musyaikh bin Zain bin Qasim Barakbah, dan seluruh jamaah yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kami. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama di majlis haul Al-Habib Musyaikh bin Zain bin Qasim Barakbah. Semoga Allah Ta'ala jadikan majlis ini majlis yang diampuni dosa-dosa kita insyaallah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Dikatakan kalau misalkan kita sedang mendapatkan ada satu peristiwa wafatnya ulama, wafatnya orang soleh, maka bersegera untuk ikut menyolatkan orang yang soleh tersebut. Kenapa? Man shalla ala maghfurin ghufiralah. Barang siapa yang turut mensolatkan orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala, maka orang yang ikut mensolatkan pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ternyata bukan hanya salat saja, ternyata mendoakan orang-orang yang mulia, memuliakan orang-orang yang mulia, itu juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kita yang hadir di majlis haul Al-Habib Musyaikh bin Zain bin Qasim Barakbah, orang yang dimuliakan Allah. Habib tahu dari mana Allah memuliakan Al-Habib Musyaikh bin Zain bin Qasim Barakbah? Karena salah satu di antara buktinya ialah majlis haul seperti ini sudah puluhan tahun. Semenjak kami masih kecil selalu hadir di majlis ini. Semenjak kita masih belia, kita masih sangat muda, selalu hadir. Dan alhamdulillah, semoga haul ini tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang datang mendapat keberkahan, yang belum datang karena ada halangan, semoga juga mendapatkan keberkahan. Yang tidak datang tanpa ada halangan, semoga suatu saat bisa hadir di majlis ini. Amin ya rabbal. Untuk memanfaatkan wasi' rahmatillah, luasnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi berkumpul kita semuanya membaca maulid, membaca salawat, mengingat junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di setiap majalis hall tidak mungkin terpisah daripada maulid Nabi. Kenapa? Karena kami tidak bisa dipisahkan dari baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Nabi tidak mungkin ingin dipisahkan dari baginda yang mulia Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau dipisahkan dengan baginda Nabi? Dengannya lah Allah Ta'ala memuliakan kita. Busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayah ruknan ghaira munhadami, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Alangkah bahagianya kita semuanya umat. Qul alhamdulillah. Katakanlah semuanya alhamdulillah. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon, tanpa kita daftar, kita sudah Allah Ta'ala muliakan menjadi umat Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap kali kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, di situ ada rasa syukur kita dicantumkan oleh Allah di dalam golongan umat yang mulia Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Busyra lana, alangkah bahagianya kita, alangkah gembiranya kita, alangkah senangnya kita. Busyra lana ma'syaral Islam, hei orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Inna lana, sesungguhnya kita memiliki ruknan ghairu munhadimi, satu tiang yang tidak akan mungkin pernah roboh. Tiang akan roboh pada satu waktu, akan tetapi tiang kita tidak akan roboh, baik itu di dunia ataupun kelak di barzah ataupun kelak di akhirat. Tiang ini tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah turun, tidak akan pernah roboh. Kita punya tiang yang tidak akan pernah roboh. Sallu ala Nabi Muhammad.
Muhammad. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah Ta'ala memerintahkan yang mengajak kepada kita, sang pengajak kita, orang yang selalu berusaha untuk menunjukkan jalan yang penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Taraktukum 'alal mahajjatil baydha. Nabi Muhammad ketika beliau sebelum wafat, beliau bersabda, aku telah meninggalkan kalian di jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, tidak ada kegelapan, tidak ada sedikit pun kesamar-samaran, keraguan di dalam agama Islam. Allah. La yazighu anha illa halik. Tidak melenceng dari jalanku kecuali memang orang-orang yang binasa. Ya Rabb, semoga kami yang hadir di majlis ini dan anak turun kami, ya Allah, Engkau tidak pernah melencengkan dari jalan baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Beliau bersabda, kullu ummati dakhalal jannah. Dengan bangganya, dengan bahagianya, dengan penuh antusiasnya, umatku semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, ij'alna min ahlil jannah wa min ahlil jannah ma'an Nabil Mukhtar Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surganya kami inginkan bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Yang sangat diinginkan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad ialah bagaimana kita selalu diridhoi oleh Allah. Yang selalu diinginkan oleh Nabi Muhammad ialah bagaimana kita kelak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, orang-orang yang dulu selalu hadir bersama kami di majlis haul yang telah mendahului dengan keimanan, ya Allah, jadikanlah mereka ahli-ahli surgamu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kami, anak turun kami semuanya, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Hati-hati kalau kita tergolong orang yang tidak mau masuk surga. Faman ya Abah ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Mana ato'ani, orang yang mentaatiku dakhalal jannah. Semoga setiap langkah, setiap nafas dalam diri kita selalu beriringan dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Man ata'ani, yang nurut, yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani, yang mengingkari aku, yang tidak mau mengikutiku, yang tidak taat sama aku, faqad aba, sejatinya dia tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kita mengingkari sunnah Rasulullah? Berapa banyak kita menjadikan jenuh kalau misalkan di situ ada pahala dan di situ ada kemuliaan yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jenuh ketika hal yang membahagiakan hati kita, kita tidak peduli waktu, kita tidak peduli tenaga, kita tidak peduli harta. Cuman kalau untuk membahagiakan Nabi Muhammad, kita hitung-hitungan sama tenaga kita hitung-hitungan sama harta kita hitung-hitungan sama kejenuhan kita. Oh jenuh, di sini ada membahagiakan Nabi Muhammad. Kalau untuk kebahagiaan hatimu, engkau luangkan waktumu, engkau luangkan tenagamu, engkau luangkan hartamu untuk kebahagiaan Nabi Muhammad. Sudahkah engkau luangkan waktumu? Allah. Tanya sama diri kita. Untuk kebahagiaan kita luangkan waktu, berikan tenaga, kita berikan harta kita untuk kebahagiaan kita yang belum tentu masuk surga atau belum. Cuman untuk kebahagiaan orang yang sangat menginginkan kita masuk ke dalam surga, waktu sudah kita berikan, tenaga, harta. La ilaha illallah. Kalau misalkan dibandingkan seperti ini, sangatlah kita tidak pantas untuk dicintai Rasulullah SAW. Kalau kita ditanya seperti ini, tidak pantas saya dicintai Rasulullah. Saya lebih mengedepankan kebahagiaan saya daripada kebahagiaan Rasulullah.
Mudah-mudahan setelah majelis ini kita selalu mendahulukan kebahagiaan Rasulullah. Amin. Kita selalu mengedepankan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kita selalu mengedepankan senyuman Nabi Muhammad daripada senyuman siapapun di alam semesta ini, bahkan senyuman diri kita sendiri. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Lamma da'a da'ina li ta'ati bi akramir rusli. Dengan semulia-mulia Rasul, kunna akramal umami. Dengan semulia-mulia utusan tersebut, kita yang tidak mulia banget ini, mau mulia gimana? Umur paling pendek di antara umat-umat yang lain. Mau mulia gimana? Syariat yang paling ringan daripada umat-umat yang lain. Bukan karena kitanya, bukan karena ibadah kitanya, cuman karena mulianya utusan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kunna akramal umami. Shallu ala Nabi Muhammad. Apakah tidak pantas kita untuk selalu memuliakan Nabi Muhammad SAW di setiap kumpulan-kumpulan kita? Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu perkara. Ini tadi Habib Fauzi berpesan, Habib Fauzi Alatas berpesan, ceramahnya jangan terlalu sebentar, yang lama tidak apa-apa. Cuman wajah-wajah yang di hadapan saya ini, Masya Allah, saya yakin martabak udah habis, aroma kebuli juga sudah menyebar. Allahu Akbar. Jangankan yang duduk, yang berdiri cek ngeleh tenan ini. Cuman mudah-mudahan kita keluar bukan dengan perut yang kenyang saja, mudah-mudahan dengan pahala yang banyak, ilmu yang bermanfaat yang sangat banyak. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ada satu kemuliaan yang itu mulai memudar di umat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sangat sayang sama umatnya. Di hati Rasulullah itu bagaimana umatnya sangat besar perhatian dan kasih sayangnya. Orang yang paling mulia dari umat Rasulullah ialah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kemuliaan yang sangat mulia tersebut, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi mertua Nabi, dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang menemaninya di dalam hijrah beliau, dipilih oleh Allah Ta'ala bahkan orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW di dalam alam barzah beliau. Subhanallah. Alangkah beruntungnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Cuman apa yang menjadikan Abu Bakar itu mulia? Bisyai'in waqara fi qalbi. Bukan banyaknya puasa, bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya bersedekah, akan tetapi sesuatu yang ada di dalam hati Abu Bakar. Apa yang ada di dalam hati Abu Bakar? Cinta kepada Rasulullah dan sangat sayang kepada umat Rasulullah. Ini yang sering dilewatkan umat, ialah mereka sayangnya sama Rasulullah tok, cuman sama umatnya tidak sayang. Apakah kita sudah saling sayang menyayangi sesama umat Rasulullah? Atau sayang ada keperluan dan ada tujuannya tok? Padahal Rasulullah SAW bersabda, inna arfaqa ummati li ummati Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling sayang kepada umatku dari umatku itu Abu Bakar. Ternyata mulianya Abu Bakar bukan dengan beliau menjadi mertuanya Nabi saja, bukan beliau yang mendampingi Rasulullah saja, akan tetapi beliau ialah orang yang paling sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita dan ini menjadi penutup bagaimana cinta kepada umat itu diwarisi oleh para habaib. Para habaib, para cucunda Nabi yang sekarang lagi polemik nasabnya asli atau palsu. Bahkan saya juga bertanya-tanya, iki jane aku tenanan putune Kanjeng Nabi nopo ora? Ya hada, wahai orang yang rodok antik di dalam menyangkal keaslian, keotentikan sanad para habaib, ratusan tahun tidak ada satu ulama pun yang mengingkari nasab para habaib. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mitla ma qad jaa fi sunani. Ratusan tahun baik para kiainya, para masyayikhnya, baik para guru-guru mulia dimanapun mereka berada yang sudah masyhur kewaliannya seperti Mbah Hamid Pasuruan,
Seperti Mbah Dimyati Blitar yang bisa mengendus. Habib yang asli sama yang palsu baunya beda. Allah. Berarti kalau misalkan habaib yang zaman sekarang diragukan keaslian habibnya, berarti tidak ada wali di tanah Jawa. Mereka yang cinta kepada para habaib, yang diyakini wali-walinya Allah, berarti cuaks, berarti hoax. Wali dari mana kok bisa dibohongi? Bukan di Jawa tok, di dunia yang mereka hormat, yang cinta kepada para habaib, tidak ada berarti. Kenapa? Nasabnya palsu, korban kebohongan global. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak pernah berkumpul merencanakan perkara yang sesat. Tidak mungkin keaslian nasab para habaib itu diragukan, tidak mungkin. Kenapa? Lihat zaman demi zaman, generasi demi generasi, setiap mana mereka bertempat mengajak kepada Allah, mengajak kepada Rasul, dan itu tidak bisa diingkari oleh para sahabat, tidak bisa diingkari oleh siapapun umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan tapi ala kulli hal, semoga orang-orang yang memiliki mulut ataupun hati yang buruk Allah Ta'ala perbaiki insyaallah. Kalau di majelis ini insyaallah tidak ada. Cuman jujur, Al-Fakir melihat bagaimana komentar-komentar yang di video-video di YouTube ataupun di Facebook, merasa prihatin. Ternyata yang benci kepada habaib itu tidak sedikit. Orang yang tidak suka dengan habaib itu tidak sedikit, banyak ternyata. Allah. Pernah para habaib jadi presiden, kuar-kuar politik 1-2, pernah banyak. Pernah para cucu Nabi maling uang rakyat terus kabur ke luar negeri, pernah. Pernah mereka terus jotosi orang, terus sampai kompak jotosi orang di kota-kota jadi geng. Kalau 1-2-3 oknum memang, cuman kalau kompak semuanya seperti itu tidak pernah. Yang ada ke gunung-gunung, ke daerah-daerah seperti Al-Habib Idrus Al-Jufri, kemana-mana Palu, kemana-mana syiar dakwah. Ada satu ulama yang namanya Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mukhdar, adik daripada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar. Diceritakan oleh guru kami Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, zaman kakek beliau ketika kerja Romusa oleh Jepang, maka Al-Habib Alwi, Masya Allah, kalau mau diceritakan tidak pernah habis bagaimana sayangnya para habaib-habaib yang ada di bumi Nusantara Indonesia kepada umat Nabi Muhammad SAW yang ada di bumi Nusantara Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi ketika paksa kerja Romusa, maka komandan Romusanya bilang, ini kalau kita paksa kita bisa binasa ini, hancur kita. Kenapa? Ini orang baik ini, utus-utusan, jenengan ndak usah kerja. Yang cerita cucunya langsung Al-Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka ini utusan komandan Jepang, mohon Habib jenengan tidak usah ikut kerja, yang kerja biar yang lain. Oh tidak bisa, kalau mereka kerja saya juga kerja. Enggak, kami takut kalau misalkan Anda kerja maka yang punya alam semesta ini marah sama kami. Kalau memang saya tidak boleh kerja, mereka yang sekitar rumah saya juga tidak kerja. Apa yang terjadi? Ya sudah, daripada kita membuat marah sang pemilik alam semesta, sudah sekitar tetangga-tetangga Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi tidak usah kerja. Sallu ala Nabi Muhammad. Tengku Dianjung di Aceh, ketika bagaimana kerajaan Aceh punya utang yang sangat besar. Apa yang terjadi? Tengku Dianjung bilang, ambil tanah pasir di daerah sini, masukkan ke karung, bayar. Jangan dibuka kecuali di hadapan orang yang kalian punya hutang. Sampai sekarang makamnya diziarahi di Aceh. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan terakhir, Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mukhdar, yang kakaknya ada di Ampel, dimakamkan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar, yang wajahnya dikatakan sangat tampan, sangat ganteng, sampai-sampai orang-orang mengatakan mungkin gantengnya ini yo mirip-mirip Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau mau disama-samakan tidak head to head. Mulianya Nabi bahkan matahari dan bulan kalah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, yang hadir di majelis ini mudah-mudahan matanya tidak Allah haramkan dari melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mukhdar tinggalnya di daerah Guwereh Hadramut sana. Beliau orang kaya.
punya kebun kurma banyak, dan kebun kurma beliau ini sering dimaling orang. Pernah suatu saat ketika beliau lagi ngecek kebun kurmanya, ternyata ada maling di atas pohon lagi ngambilin. Malingnya ngelihat ada orang datang, malingnya bilang, waduh, ini Habib Mustafa bilang, jangan takut, habis kamu saya, habis kamu yang ngambil nanti saya liatin, tidak ada penjaga yang kemari, nanti saya bilangi kalau ada penjaga. Oh ya Pak, nanti habis saya, kamu ya yang maling ya, iya, jangan takut, yang enak saja ngambilnya ya, yang enak ngambilnya. Ini maling ini ngambil kurma, padahal yang punya kebun yang lagi di bawah jagain dia biar tidak ketahuan orang. Setelah maling ini ngambil kurma, turun, makasih. Nanti kalau mau ngambil aja lagi. Oh ya, nanti kalau kemari kita kabaran ngambil bareng-bareng. Ini maling kabur, penjaganya bilang, Habib, kok itu malingnya biar dia memakan barang yang tidak haram. Aku sudah ikhlaskan apa yang diambil untuk dimakan, mau dijual mau diapakan. Semoga sayang kepada umat Nabi ada di dalam hati kita, insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Tidak ada kata-kata kasar. Amin. Tidak ada perasaan yang kotor ataupun kasar kepada umat Rasulullah SAW. Karena mereka umat Nabi, seburuk-buruknya Nabi Muhammad sayang kepada mereka. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.